Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 15, Kelompok 1, Subgenap akan menjelaskan tentang isu global work from anywhere dalam prioritas nasional reformasi birokrasi. Anggota kelompok kami, Kelompok 1, terdiri dari Tira Rustandi, saya sendiri Fajar Rizky, Ade Permana, Muhammad Rakil Pratama, dan Nurizki Rahmawati. Kemudian dilanjut dengan materi yang akan saya sampaikan, dimulai dengan pendahuluan. Latar belakang kami dalam mengambil isu ini yaitu karena di era globalisasi dan transformasi digital, pola kerja mengalami perubahan signifikan. Dunia kerja tidak terikat pada ruang dan waktu, melainkan bertransformasi menjadi lebih fleksibel melalui konsep work from anywhere. Fenomena ini semakin menguat dengan adanya wabah pandemi COVID-19 pada tahun 2020, sehingga kehidupan di sehari-hari menjadi lebih terbatas dan kini menjadi tren global dalam meningkatkan efisiensi serta produktivitas organisasi. Pemerintah Indonesia melalui agenda reformasi birokrasi berupaya menciptakan sistem kerja yang adaptif, efisien, dan berbasis teknologi. Salah satu pendekatan yang mulai dipertimbangkan adalah penerapan WFA bagi aparatur sipil negara. Karena penerapan tersebut dapat mendukung efisiensi energi, pengurangan biaya operasional, dan peningkatan keseimbangan kerja. Selain itu, isu global, perubahan iklim, dan krisis energi mendorong pemerintah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak. WFA menjadi solusi strategis karena mampu mengurangi mobilitas harian pegawai, sehingga berdampak langsung pada penghematan energi dan pengurangan emisi karbon. Untuk materi selanjutnya, analisa isu akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurizki Rahmawati. Silakan. Dalam analisis isu WFA terbagi menjadi dua bagian, yaitu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan WFA yang pertama yaitu mengurangi konsumsi BBM akibat berkurangnya mobilitas, kedua meningkatkan efisiensi waktu dan produktivitas kerja, ketiga mendukung digitalisasi birokrasi, dan keempat meningkatkan work-life balance ASN. Untuk kekurangan WFA, yang pertama ada potensi penurunan pengawasan kinerja, kedua tidak semua pekerjaan bisa dilakukan secara remote, ketiga risiko keamanan data dan informasi, dan yang keempat ketimpangan infrastruktur digital di daerah. Terima kasih Ibu Nurizki atas penjelasannya. Kemudian materi selanjutnya tentang keterkaitan isu reformasi birokrasi akan dijelaskan oleh rekan saya Tira Rustandi. Ada pula keterkaitan isu ini dengan isu global, salah satunya itu perubahan iklim yang dimana pengurangan emisi karbon menjadi berkurang dan itu baik buat bumi kita karena pemanasan global bisa sedikit berkurang. Yang kedua adalah krisis energi di mana efisiensi penggunaan BBM bisa lebih dioptimalkan karena beralihnya pekerjaan yang harusnya di kantor menjadi di rumah. Terus yang terakhir adalah transformasi digital global, birokrasi berbasis teknologi, yaitu perubahan dari kita bekerja di kantor menjadi secara online di rumah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Tira untuk materi selanjutnya tentang topik yang akan kami bahas, isu yang kami terangkan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Rakil Pratama. Permasalahan utamanya yaitu yang pertama adalah belum adanya regulasi WFA yang komprehensif, yang kedua infrastruktur digital belum merata,
Yang ketiga, budaya kerja ASN masih konvensional. Dan yang terakhir, yang keempat, sistem pengawasan berbasis output belum optimal. Dan untuk tabel alternatif pemecahan masalahnya, yang pertama nomor 1, permasalahannya regulasi belum jelas. Alternatif solusinya yaitu penyusunan kebijakan nasional WFA. Kelebihannya memberi kepastian hukum, kekurangannya butuh waktu implementasi. Yang kedua, infrastruktur digital terbatas. Alternatif solusinya yaitu penguatan jaringan dan sistem IT. Kelebihannya mendukung kerja fleksibel, dan adapun kekurangannya yaitu biaya yang tinggi. Untuk nomor 3, budaya kerja konvensional. Alternatif solusinya yaitu pelatihan dan perubahan mindset ASN. Kelebihannya meningkatkan adaptasi, dan adapun kekurangannya yaitu butuh waktu. Nomor 4, permasalahannya adalah pengawasan lemah. Alternatif masalahnya adalah sistem monitoring berbasis kinerja. Kelebihannya lebih objektif, kekurangannya perlu sistem terintegrasi. Dan yang terakhir nomor 5, permasalahan risiko keamanan data. Alternatif solusinya yaitu peningkatan sistem keamanan cyber. Kelebihannya melindungi data negara, adapun kekurangannya yaitu butuh SDM ahli. Untuk analisis kritisnya, WFA bukan sekedar kebijakan fleksibilitas kerja, tetapi merupakan bagian dari transformasi besar dalam birokrasi. Implementasinya harus dilakukan secara selektif dan bertahap, dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan, kesiapan teknologi, serta budaya organisasi. Jika diterapkan dengan tepat, WFA dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan efisiensi negara, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mempercepat digitalisasi birokrasi. Jika tidak dikelola dengan baik, WFA berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Sekian. Terima kasih Pak Ragil atas penjelasannya. Untuk penutup dan saran serta kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ade Permana. Untuk yang terakhir yaitu di kesimpulan, WFA menjadi inovasi kebijakan yang relevan dengan isu global dan sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi untuk memberi potensi besar dalam efisiensi energi, produktivitas ASN, dan mendukung transformasi digital pemerintahan. Namun demikian, keberhasilan implementasi WFA sangat bergantung pada kesiapan regulasi, infrastruktur, serta perubahan budaya kerja ASN. Dan untuk sarannya, di sini ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu pemerintah perlu menyusun regulasi WFA, work from anywhere, yang jelas dan terukur. Di poin keduanya perlu dilakukan penguatan infrastruktur digital secara merata. Di poin ketiga, ASN perlu dibekali pelatihan adaptasi teknologi. Dan yang terakhir, di poin keempat, sistem evaluasi kinerja harus berbasis output, bukan kehadiran. Oke, demikian. Terima kasih Pak Ade Permana atas penjelasannya. Demikian presentasi dari kelompok kami, Angkatan 15, kelompok 1 tentang reformasi birokrasi, tentang yang mengambil isu tentang WFA di global. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.